Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laili Kusumwatima, NPM 191108033, Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, kelas E semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bimbingan konseling anak. Jadi, bimbingan konseling anak merupakan proses pemberian bantuan psikologis yang diberikan kepada anak usia dini dalam rangka membantu usia dini tersebut agar dapat mengembangkan potensi dirinya sehingga dapat mencapai perkembangan yang optimal serta dapat memecahkan masalah yang dialaminya. Masalah anak-anak dapat disebut juga usia prasekolah, usia bermain, usia berkelompok, usia kreatif, usia menjelajah dan bertanya. Karakteristik anak-anak yaitu mampu berpikir dengan menggunakan simbol. Model bimbingan yang dapat diberikan untuk anak yaitu membantu anak agar memahami alasan tentang diterapkannya aturan, membantu anak untuk memahami dan membiasakan mereka untuk memelihara persahabatan, kerjasama, saling membantu dan saling menghormati. Selanjutnya, pengertian bimbingan konseling remaja. Menurut Wiper, masa remaja berlangsung antara usia 12-21 tahun bagi wanita dan 13-22 tahun bagi pria. Rentan usia ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu 12/13 tahun sampai 17/18 tahun disebut sebagai remaja awal, dan 17/18 tahun sampai 21/22 tahun sebagai remaja akhir. Piaget mengatakan bahwa secara psikologis remaja adalah suatu usia di mana individu menjadi terintegrasi di dalam masyarakat dewasa. Suatu usia di mana anak tidak merasa bahwa dirinya berada di dalam tingkat orang yang lebih tua, melainkan merasa sama atau paling tidak sejajar. Remaja biasanya mencari pertolongan lewat teman sebayanya dan enggan untuk mencari pertolongan kepada orang tua maupun guru BK-nya di sekolah. Konseling remaja sebenarnya tidak hanya untuk remaja dengan masalah kepribadian atau perilaku, namun juga diperlukan bagi remaja yang bingung atau kewalahan mengalami masa remajanya. Selanjutnya, perbedaan bimbingan konseling anak dan remaja dengan masa yang lainnya. Yang pertama, bimbingan konseling dewasa. Masa dewasa merupakan salah satu periode dalam rancangan kehidupan manusia, di mana individu meninggalkan masa remajanya. Desmita menjelaskan bahwa dalam kebudayaan Amerika, seorang anak dipandang belum mencapai status dewasa kalau ia belum mencapai usia 21 tahun. Sementara itu, dalam kebudayaan Indonesia, seseorang dianggap resmi mencapai status dewasa apabila sudah menikah, meskipun usianya belum mencapai 21 tahun. Yang kedua, ada bimbingan konseling lansia. Bimbingan konseling lansia adalah suatu proses pemberian bantuan kepada lansia untuk dapat mengatasi masalah-masalahnya, dapat menerima dirinya, mengembangkan dirinya, mengaktualisasikan diri sehingga dapat merasakan kebahagiaan hidup di usia senja. Lalu yang terakhir, yang ketiga, ada bimbingan konseling anak berkebutuhan khusus atau ABK. Layanan bimbingan konseling bagi anak berkebutuhan khusus bertujuan agar setelah mendapat layanan bimbingan konseling anak dapat mencapai penyesuaian dan perkembangan yang optimal sesuai dengan sisa kemampuan, bakat, dan nilai-nilai yang dimilikinya. Selanjutnya, hakikat dan urgensi bimbingan dan konseling. Konseli sebagai seorang individu yang sedang berada dalam proses perkembangan atau menjadi on-the-come, yaitu berkembang ke arah kematangan atau kemandirian. Untuk mencapai kematangan tersebut, konseli memerlukan bimbingan karena mereka masih kurang memiliki pemahaman atau wawasan tentang dirinya dan lingkungannya, juga pengalaman dalam menentukan arah kehidupannya. Kemudian, hakikat bimbingan konseling anak. Kegiatan bimbingan dan konseling untuk anak usia dini diarahkan untuk membantu anak agar dapat bersosialisasi dengan teman-teman di sekolah. Kegiatan bimbingan dan konseling untuk anak usia dini juga dilaksanakan sebagai upaya membantu anak-anak agar dapat mengembangkan dan mengelola aspek afeksi anak. Upaya mengembangkan afeksi anak juga dapat dilakukan guru atau pembimbing
dengan cara membiasakan berbagi kasih dengan teman-temannya. Kemudian, latar belakang perlunya bimbingan dan konseling bagi remaja. Bimbingan dan konseling merupakan kegiatan yang bersumber pada kehidupan manusia. Latar belakang muncul karena adanya jumlah pertanyaan yang perlu dijawab individu, dan untuk itu perlu bantuan profesional. Menurut Aunur Rahim Fakih, bahwa latar belakang perlunya bimbingan dan konseling karena manusia memiliki unsur jasmania, biologis, dan psikologis atau mental ruhaniah. Manusia sebagai makhluk individu, sosial, berbudaya, dan sebagai makhluk Tuhan, religius. Kemudian ada tujuan bimbingan dan konseling pada umumnya sama bagi anak dan remaja. Yang pertama ada pemahaman, berhubungan dengan orang lain, kesadaran diri, penerimaan diri, akulturasi diri atau individual, pemecahan masalah, pendidikan psikologi, dan memiliki keterampilan sosial. Lalu ada konsep dasar bimbingan dan konseling anak dan remaja. Pengertian bimbingan konseling anak dan remaja, Arthur J. Jones sebagai dikutip oleh Helen, bimbingan sebagai pertolongan yang diberikan oleh seorang kepada orang lain dalam membantu pilihan-pilihan, penyesuaian diri, dan pemecahan-pemecahan problem. Konseling merupakan proses pemberian informasi yang lebih objektif dan lengkap yang dilakukan secara sistematik berdasarkan panduan keterampilan komunikasi interpersonal. Teknik bimbingan penguasaan pengetahuan klinik yang bertujuan membantu klien mengenali kondisinya, masalah yang dihadapi klien, dan membantu untuk menentukan solusi dan jalan keluar dalam upaya mengatasi masalah-masalahnya. Kemudian ada tujuan bimbingan dan konseling anak dan remaja. Adapun tujuan konseling anak dan remaja terbagi menjadi 4, yaitu tujuan fundamental. Tujuan tersebut yaitu memberdayakan anak-anak untuk menghadapi masalah emosional yang menyakitkan. Lalu ada tujuan orang tua. Tujuan ini dibuat oleh orang tua ketika mereka membawa anak mereka untuk melakukan terapi. Lalu ada tujuan yang dirancang oleh konselor. Tujuan ini dirancang oleh konselor sebagai konsekuensi hipotesis yang dimiliki oleh konselor mengenai alasan seorang anak memiliki sikap tertentu. Kemudian yang terakhir, tujuan anak-anak. Tujuan ini muncul selama masa terapi dan merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh anak-anak, meskipun biasanya tidak mampu untuk mengatakannya secara verbal. Kemudian ada fungsi bimbingan dan konseling anak dan remaja. Yang pertama ada fungsi preventif atau pencegahan. Fungsi pencegahan di sini merupakan fungsi pencegahan terhadap timbulnya masalah dalam fungsi bagi para siswa agar terhindar dari berbagai masalah yang dapat menghambat perkembangannya. Lalu yang kedua ada fungsi penyaluran agar para siswa yang dibimbing dapat berkembang secara optimal. Siswa perlu dibantu mendapatkan kesempatan penyaluran pribadinya. Yang ketiga ada fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian dalam pelayanan bimbingan adalah membantu tercapainya penyesuaian antara pribadi siswa dan sekolah. Yang keempat ada fungsi perbaikan. Walaupun fungsi pencegahan, penyaluran, dan penyesuaian telah dilakukan, namun mungkin saja siswa masih menghadapi masalah tertentu. Yang terakhir ada fungsi pengembangan. Fungsi ini bahwa layanan bimbingan dapat membantu siswa dalam membantu anak dan remaja dalam mengembangkan pribadinya secara terarah dan mantap. Demikian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.